Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Alhamdulillah, kita sudah selesai menunaikan salat fardu subuh pagi Jumat ketiga bulan Syawal. Kita masih terpaut hati di rumah Allah. Orang-orang saleh zaman dulu pernah berbincang bersama sahabatnya. Yang satu mengatakan, saya kalau tiba hari Jumat, katanya, saya anggap itu Jumat terakhir bagi saya. Orang dulu kalau berada di hari Jumat dianggapnya Jumat terakhir, maka dia berusaha beramal dengan maksimal. Apa yang bisa dibuatnya, dibuatnya. Ada seorang temannya pula, saya setiap bulan baru, di awal bulan, nampak hilal setiap bulan, itulah bulan terakhir saya hidup. Maka saya kerja keras banting setir. Kata orang Semenanjung, bertungkus lumus katanya. Bulan itu dia anggap bulan terakhir baginya. Ada pula yang ketiga, saya setiap hari, setiap terbit fajar, itulah fajar terakhir untuk saya. Saya kerja keras, manalah nanti sampai sore saya tidak hidup lagi. Subhanallah. Ada pula yang keempat, saya setiap tarikan nafas katanya. Setiap tarikan nafas, takut saya tidak sambung lagi nafas saya. Jadi ada 4 kategori manusia ya. Ada 4 golongan manusia dalam menyikapi waktu. Ada yang dia bermuhasabah diri setiap Jumat. Ada yang setiap bulan. Ada yang setiap pagi dan sore. Ada yang setiap tarikan nafas. Setiap tarikan nafas diingat, mungkin sambung lagi, mungkin tak sambung. Mungkin itu nafasnya yang terakhir. Itu orang dulu ya. Jadi alhamdulillah kita masih terpaut hati di rumah Allah untuk berbincang serba sedikit tentang ayat surah Sejadah hari ini ya. Kita tinggalkan dulu bab adzan, kita bersama surah Sejadah karena pagi Jumat. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minggu lalu kalau jemaah masih ingat, yang kita bicarakan ayat 22 surah As-Sajadah. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Summa di sini ya, summa. Kalau di Kahfi fa'arada. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Waman azlam, orang yang paling jahat, yang paling zalim. Zalim itu artinya jahat. Kalau zalim saja mungkin kita tak mengerti. Manusia yang paling zalim, yang paling jahat. Siapa? Dzukira bi ayati rabbih, diberi tazkirah tentang ayat kalamullah, disampaikan ayat kalamullah, summa aradana, tidak mau dia.
Tidak mau mendengar kalam Allah. Bahkan dia lari, pening. Ada dulu jemaah cerita A dengan B, si A dengan si B. Kata si A, saya kalau membaca koran, dulu masih koran ya, sekarang tidak ada koran lagi ya. Itu dari kulit ke kulit tamat tuh katanya. Setiap terbitan koran baru dibacanya dari kulit ke kulit. Tapi membaca Quran sebaris saja susah katanya. Berair mata saya. Kalau baca koran, surat kabar dari kulit ke kulit dibacanya. Baca Quran, Al-Quranul Karim, seayat saja berair matanya, pening kepalanya. La ilaha illallah. Jadi insan yang paling jahat yang tidak mau berinteraksi dengan kalamullah, itulah istinya. Oke. Kita lihat ayat yang sama dalam surah Kahfi. Karena hari Jumat juga kita dianjurkan baca surah Kahfi, sama juga. Di sini ayat 57. Waman allamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Sana fa'arada. Kalau dalam surah Sajadah, thumma a'rada anha. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, manusia yang paling jahat, yang paling sial, yang paling brengsek, diberi tazkirah fa'arada anha. Dia berpaling, dia lari. Subhanallah. Nah, di sini ancamannya berat. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Dia melupakan lembaran hidup yang lampau. Tidak ingat kelemahannya, kekurangannya, kedosanya, dia tidak ingat. Urusan dia dengan Allah, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan menantunya, dengan jirannya, dengan apanya. Hablum minallah, hablum minannas. Wanasia, dia melupakan ma qaddamat yadah, apa yang sudah dia buat. Akibat tidak mau mendengar kalamullah, lupa lembaran lamanya, lupa masa lalunya. Patutnya kalau dia mau mendengar kalamullah disampaikan, oh banyak kekuranganku, banyak kesilapanku kepada Allah, lalu dia membaiki dirinya. Ini tidak. Tidak mau muhasabah diri, tidak mau introspeksi, tidak mau taubat. Yang pahitnya sudahnya, inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Orang seperti itu Allah akan menyumbat hatinya. Wah, pahitnya menjauhi Al-Quran. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Akan disumbat, akan diblokir ilmu tuh. La ilaha illallah. Belum lagi ayyafqahuhu, dia tidak akan faham karena sudah terblokir. Dengar pun tidak masuk, tidak masuk di hatinya, tidak faham dia, terdinding, tersumbat hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, sama tuh. Qalb tertutup, terblokir. Wa fi adhanihim waqra, telinganya disumbat. La ilaha illallah. Pertama hati tidak berfungsi, mau dengar tidak mau, tidak masuk, tidak paham. Telinga waqra, tersumbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dua resiko berat, resiko pahit yang akan dihadapi oleh yang jauh dari Al-Quran. La ilaha illallah. Pertama tadi, dah tiga ini. Pertama dia melupakan masa lalunya. Dia ingat dosanya, dia ingat sembahyang yang berapa lama dia tak sembahyang, berapa lama dia hanyut dalam kelalaian, kealpaan, dia tidak ingat.
Bapak-bapak yang tidak sembahyang, tidak ke masjid sejak akil balik itu dikira pada sisi Allah itu. Wah, tengok ayat dalam surah Toha. Tengok ayat dalam surah Toha. Apa katanya di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 52. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Lembaran hidup kita yang lalu itu ada kitabnya, ada tulisannya, ada rekornya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak lupa, Allah tidak tersesat memorinya. Ada semuanya. Berapa lama dia tak ke masjid? Ada di sana. Berapa lama dia tak salat? Ada di sana. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbi Allah Subhanahu wa taala tidak tersalah dan tidak lupa. Kalau kita mau mendengar kalamullah disampaikan, patutnya kita ingat, oh ya Allah banyaknya kesalahan aku ya Allah. Jadi 3 resiko pahit yang sudah dibicarakan tadi. Ada lagi keempat laginya. Keempat. Pertama, dia lupakan masa lalunya. Padahal mengingat masa lalu itu penting supaya kita lembaran kita bersih. Orang yang banyak masa lampaunya, banyak kasus dengan Allah, dengan manusia, hablum minallah hablum minan nas, lalu bertobat kepada Allah, hablum minallahnya bersih. Hablum minan nas tak bersih. Mesti dicari orangnya. Ada sangkut bapak dengan orang lain, mesti diminta maafkan, minta halalkan. Kalau utang dibayar. Kalau tak dibayar nanti dibayar di sana. Maka dalam hadis pernah Nabi mengatakan, menanya sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu enggak siapa si muflis itu? Muflis itu di Malaysia dipakai, di Brunei dipakai, di sini tidak dipakai. Muflis orang yang banyak utangnya, duit tidak cukup nak bayar, bengkrap, apa bahasa sininya? Bangkrut. Nabi menanya sahabat, kamu tahu siapa yang muflis, yang bangkrut? Kata sahabat, yang banyak utang, tak ada duit nak bayar. Bukan itu, kata Rasulullah. Itu dah jelas. Yang bangkrut itu, yang muflis itu banyak ibadatnya, tapi lebih banyak utangnya lagi. Nanti utang dibayar satu-satu. Dah habis pahala untuk bayar utang, utang masih menggunung. Macam mana caranya? Dosa orang yang dia zalimi itu dimasukkan ke dalam dosanya, ditambahkan ke dalam dosanya. Itulah muflis kata Nabi. Subhanallah. Jadi kita perlu melihat lembaran lalu kita. Kalau ada sangkut dengan orang mesti disusul. Kalau dia sudah meninggal, cari keluarganya. Susah juga mencarinya. Istighfarkan dia banyak-banyak. Tidak ada cara lain lagi. Sedekah untuk atas namanya, istighfar untuk atas namanya, berbuat baik untuk atas namanya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak tersilap, tak tersesat dan tidak lupa. Subhanallah. Pertama, orang yang tidak mau mendengar kalamullah disampaikan, dibacakan, ditazkirahkan, dia lupa masa lalunya. Kasus banyak, kasus bertimbun. Hablum minallah hablum minan nas. La ilaha illallah. Yang kedua, hatinya akan ditutup, diblokir. Hati ini dijadikan Allah untuk apa? Orang tidak tahu. Allah menjadikan kalbu yang paling mahal dalam diri kita, kalbu, dijadikan Allah untuk mencintai Allah. Maka ulama mengatakan
makanan utama, makanan pokok hati hubbullah, cinta Allah. Kalau dalam hati tidak ada cinta Allah, hatinya sakit atau mati atau merana. Tidak ada cinta Allah, tidak ada cinta masjid, tidak ada cinta Quran, gelaplah hidupnya, sia-sialah usahanya. Hati dijadikan Allah untuk mencintai Allah. Ghizaul qalbi al-hubbu, kata ulama. Makanan pokok hati hub. Maka Allah mengajar nabinya doa cinta. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku menagih cintamu ya Allah. Limpahilah aku manisnya cinta terhadapmu ya Allah. As'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu, dan mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Mencintai sesama pencinta. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan mencintai sarana cinta. Jadi ada 3 cinta. Cinta Allah, cinta pencinta, dan cinta sarana cinta. Nak mencintai Allah mesti cinta sesama. Nak mencintai Allah mesti mencintai sarana cinta. Hati dijadikan Allah untuk mencintai Allah. Makanan dasar, makanan pokok, makanan asas hati al-hubbu. Makanan pokok al-aqlu, al-ilmu. Pada kita ada qalbu, ada akal. Akal keperluannya al-ilmu. Berlalu 1 hari tidak ada ilmu masuk, berarti akalnya tidak makan. 1 hari tak makan, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Nanti dia kasih makan, tidak mau makan lagi. Dia dah sakit, akalnya dah sakit, dah merana, dah sengsara. Hati bermasalah, akalnya sengsara. Tak mau ke masjid. Orang dulu kalau mau masuk masjid, doanya apa? Apa ada orang saleh zaman dulu? Allahumma yassir li jalisan salihah. Orang saleh zaman dulu kalau mau masuk masjid, apa doanya? Allahumma yassir li jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang saleh. Dulu orang saleh di masjid. Masjid penuh dengan orang saleh. Kita jumpa A, jumpa B. Semua orang berilmu yang merawat hatinya, yang mengurus akalnya. Sekarang manusia mengurus body saja, fisik saja diurus. Yang dipikirnya makan, minum, makan, rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan. Manusia sekarang yang diurus fisik. Fisik akan hancur, qalbu tidak hancur. Hati nurani kalau bapak mati, hati nurani tidak mati. Kalau hati itu mati, sama lah matinya kucing. Hati nurani tidak mati. Kalau orang itu mati, hati nuraninya beralih era. Dari era alam fana ke era alam barzakh. Tidak tahu berapa lama di sana. Belum lagi nanti era yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi jelasnya di sini orang yang tidak mau tazkirah, pertama dia melupakan masa lalunya, tidak mau muhasabah, tidak mau tobat, tidak mau introspeksi. Lalu masalah bertimbun hari-hari. Masalah bertimbun. Hari-hari menggunung masalahnya. Yang kedua, hatinya tersumbat. Yang ketiga, telinganya juga terdinding. Yang keempat, yang keempat terakhir nih. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu izan abada. Jalan hidayah Allah tertutup. Wa in tad'uhum ilal huda. Kalau kamu ajak siapa saja penceramahnya, siapa buyanya, siapa syekhnya, tidak akan masuk lagi ilmu sama dia. Berapa banyak penceramah di YouTube,
Ustadz ini, buya ini, buya ini, buya ini. Tapi tak satu yang didengarnya. Dia mungkin pegang handphone tapi yang lain-lain dilihatnya. Orang yang punya handphone nanti akan ditanya tuh, kamu dengar enggak buya ini, syekh ini? Dengar, alhamdulillah. Kalau dia tak lihat dengan istrinya, dengan keluarganya, yang lain-lain dilihatnya, handphone tuh sumber bala baginya. Ayah akan ditanya apa yang dilihat anak, suami akan ditanya apa yang dilihat istri. Jadi ayat 22 surah Sajadah seirama dengan ayat 57 surah Kahfi, bahkan di sini lebih terperinci lagi. Di dalam surah Sajadah katanya orang paling zalim, orang yang lari daripada peringatan Allah. Tapi di sini dia sudah dicap sebagai mujrimin. Inna minal mujrimina muntaqimun, penjahat. Inna minal mujrimina muntaqimun, kami akan menindak, kami akan membalas penjahat-penjahat yang tidak mau mendengar kalamullah itu. Nah, dalam surah Kahfi sudah disebut tadi ada 4 masalah besar akan dihadapi oleh yang tidak mau mendengar tazkirah. Sepatutnya wadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Surah Az-Zariyat. Wadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, sampaikanlah ayat itu. Kalau dia beriman, berguna baginya, menangkap, masuk di hatinya. Mau dia tobat, mau dia insaf. Wadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, dalam surah Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Peringatan itu sungguh berguna bagi orang beriman. Orang beriman mencari ilmu, mencari kalamullah, mencari hadis Rasulullah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang kita selalu membaca wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tengoklah ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan ambil sekerat saja. Ini dia ambilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mundurlah ke belakang. Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, sampaikanlah. Orang beriman dia akan menerima. Allah akan bantu dia untuk menerima tazkirah tadi. Malaikat akan bantu dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat 56. 55 56. Nah, dalam surah Al-A'la, surah Al-A'la juga ada ya. Di sana apa? Wa zakkir in nafa'atiz dzikra. Surah Al-A'la ya, sabisma rabbikal a'la. Wa zakkir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan kalau masih berguna. Wa zakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha di sana. Oke? Dalam surah Al-A'la, wa zakkir fazakir. Fazakir inna fa'antiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Berilah tazkirah yang akan berguna. Tazkirah baginya orang yang takut kepada Allah. Ada rasa takut, berguna baginya. Nah, jadi dikaitkan dengan al-khasyah. Maka ra'sul hikmah makhafatullah, kata ulama. Sumbernya ilmu itu takut kepada Allah. Kalau dia takut, dia akan terbuka baginya sumber ilmu. Ra'sul hikmati makhafatullah. Nah, dalam surah Al-Ghasyiyah sesudahnya, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Orang yang tak mau tuh fa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Jadi cantik ya.
dalam surah A'la ada, dalam surah Ghasyiyah ada. Terakhir sekali, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Semua mereka akan kembali kepada kami, kata Allah. Nanti berhitunglah di sana. Markiro mesi'i. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak ada lupa, tidak silap. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Yang penting kita perlu selalu berinteraksi dengan kalamullah, agar kalamullah masuk ke hati dari telinga dulu ya, dari telinga ke hati, kemudian kita aplikasikan, kita amalkan. Begitulah dia tadabbur surah Sajadah hari ini, lanjutan tadabbur ayat 22 minggu lalu. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum